Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menurut saya keren banget. Kita akan menyelami sebuah kerajaan yang sangat unik dari tanah Minangkabau di Sumatera Barat, Kerajaan Pagaruyung. Ini bukan cuma cerita tentang istana dan raja loh. Ini tentang sebuah kekuatan yang dibangun di atas pondasi yang, ya, benar-benar beda dari yang lain. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang akan jadi pemandu kita. Gimana ceritanya sebuah kerajaan bisa lenyap secara politik, tapi esensinya, jiwanya, malah terus hidup sampai sekarang? Misteri ini, jawabannya ada di kisah Pagaruyung. Oke, kita mulai dari ide dasarnya dulu ya. Untuk bisa mengerti Pagaruyung, kita harus sedikit geser dulu nih pemahaman kita tentang apa itu kerajaan. Soalnya, kisah mereka ini beneran menantang konsep yang biasa kita tahu. Coba bayangin deh lokasinya. Bukan di pinggir pantai yang ramai sama pedagang, tapi di pedalaman yang subur, dikelilingi pegunungan Bukit Barisan. Disinilah Pagaruyung lahir. Dan yang menarik, fondasinya itu bukan pedang dan penaklukan, tapi kesepakatan sosial dan nilai-nilai yang mereka pegang bersama. Kutipan ini, wah ini ngena banget sih. Ini benar-benar merangkum filosofi inti Pagaruyung. Kekuatan mereka itu nggak diukur dari berapa banyak tentaranya atau seberapa luas wilayah taklukannya. Bukan. Kekuatan mereka justru lahir dari seberapa erat masyarakatnya memegang aturan main yang udah disepakati bareng-bareng. Jadi, kalau bukan militer, terus apa dong pilar kekuatan mereka? Nah, jawabannya ada di dua kata kunci ini, adat dan mufakat. Nah, ini yang bikin Pagaruyung itu luar biasa. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada model kerajaan yang kita kenal kan? Kekuatannya terpusat, pakai militer, ada benteng fisik. Tapi di sisi lain, ada Pagaruyung. Kekuatannya justru dari kesepakatan. Kekuasaannya dibagi-bagi biar seimbang, dan bentengnya itu bukan tembok, tapi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya. Beda banget kan? Dan inilah kuncinya, adat. Ini bukan sekedar tradisi loh ya, tapi bisa dibilang ini adalah konstitusi sosial mereka yang nggak tertulis. Adat itu hukum tertinggi, bahkan seorang raja pun ada di bawah adat. Inilah sumber stabilitas dan ketangguhan Pagaruyung yang sesungguhnya. Sistem ini lalu diwujudkan dalam sebuah struktur kepemimpinan yang jujur, unik banget. Mereka pakai metafora yang keren, tungku tigo sajarangan, atau tiga batu tungku. Coba lihat deh, ini benar-benar brilian. Ada Raja Alam, dia simbol pemersatu. Terus ada Raja Adat yang tugasnya jaga hukum adat. Dan ada Raja Ibadat yang mengurus soal keagamaan. Persis kayak tiga kaki tungku. Ketiganya harus seimbang supaya masakan, yaitu kehidupan masyarakatnya, nggak tumpah. Tujuannya itu bukan dominasi satu orang, tapi harmoni bersama. Dan kalimat ini dengan sangat cerdas menggambarkan gimana mereka menyatukan nilai-nilai. Artinya, adat itu bersandar pada hukum agama, dan hukum agama bersandar pada kitab suci. Jadi waktu Islam masuk, Islam itu nggak menghapus adat, justru keduanya dijalin jadi satu, menciptakan sebuah perpaduan budaya yang kuat sekaligus fleksibel. Tapi ya, namanya juga sejarah. Sistem yang seunik dan seimbang ini pun pasti ada ujiannya. Dan sejarah membawa tantangan-tantangan besar yang benar-benar menguji fondasi Pagaruyung sampai ke akarnya. Garis waktu ini menunjukkan kalau tekanannya itu datang berlapis-lapis, mulai dari pengaruh luar seperti Majapahit, lalu masuknya Islam yang berhasil mereka padukan, sampai akhirnya ada konflik internal yang dahsyat, yaitu Perang Padri. Dan celah inilah yang kemudian dimanfaatkan sama Belanda. Setiap tahap ini adalah ujian berat bagi keseimbangan Pagaruyung. Nah, ini penting banget untuk kita pahami. Perang Padri itu bukan perang biasa. Ini adalah perang ideologi. Sebuah benturan pemahaman yang menyerang langsung ke jantung filosofi Pagaruyung, yaitu persatuan antara adat dan agama. Konflik dari dalam inilah yang pada akhirnya paling melemahkan mereka. Dan disinilah kita mulai menemukan jawaban dari pertanyaan besar kita di awal tadi. Istananya mungkin hancur, kekuasaan politiknya mungkin hilang direbut Belanda, tapi ternyata ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, yang nggak bisa dihancurkan. Fondasi budayanya itu yang bertahan. Sekarang, kita masuk ke bagian terakhir, dan disinilah keajaiban sesungguhnya terungkap. Gimana caranya Pagaruyung yang secara politik udah nggak ada, tapi ruhnya masih terus membentuk kehidupan jutaan orang sampai detik ini? Jawabannya ada di sini, teman-teman. Semangat Pagaruyung itu nggak cuma ada di museum, tapi dijalani setiap hari. Lewat apa? Lewat sistem matrilineal mereka yang unik. Cara mereka mengambil keputusan dengan musyawarah, cara mereka menghormati leluhur, bahkan dalam semangat merantau mereka yang terkenal itu. Inilah DNA budaya Pagaruyung yang hidup. Jadi, kesimpulannya apa?
Pagaruyung itu nggak benar-benar runtuh, dia hanya bertransformasi. Dari sebuah wujud politik yang punya raja dan wilayah, menjadi sebuah roh kebudayaan yang nggak kelihatan, tapi sangat kuat. Istana Basa yang berdiri megah sekarang itu hanyalah simbol. Warisan sejatinya adalah nilai-nilai yang terus dipegang. Dan kutipan penutup ini rasanya pas banget untuk merangkum semuanya. Bagi orang Minangkabau, Pagaruyung itu bukan sekedar bab sejarah yang sudah selesai. Tapi ia adalah panduan hidup yang terus dijalani, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah kerajaan yang ternyata memang tidak pernah benar-benar mati.